akan kita ambil tema kita pada kesempatan siang hari ini, kemuliaan ibadah kurban. Kemuliaan ibadah kurban. Alhamdulillah alwi ruana ini insyaallah ya. Dan di tempat-tempat lain alhamdulillah mamikas pirawa terangah puluh ruana elap dah doang ke lagu. Hah? Masyaallah, masyaallah. Baik, kita dengar para hadirin, apa fadilah, keutamaan, kemuliaan ibadah kurban yang disebutkan oleh Allah maupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan menjadi semangat kita lagi para jamaah. Sebab apa? Kita ini menghidupkan sunnahnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Untung Allah ganti Nabi Ismail dengan kambing. Bagaimana kalau Allah tidak ganti? Ayam sembelih terus lamun niat noh ganti nah. Banak ta. La ilaha illallah. Mana yang paling dicintai itu yang akan dikorban. Untuk apa? Untuk menguji iman. Allah tidak menguji iman dengan yang kurang harganya. Diuji iman kita oleh Allah dengan yang tinggi harganya. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Kemudian Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. La ilaha illallah. Ya. Kalian tidak mendapatkan hakikat dari al-birra, perbuatan baik yang sesungguhnya. La ilaha illallah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Imben dan menang nonon sugulang. Bayak atau kuluang tu sugulang. Nenek ka pesedekahang na kumbe bari nenek nuka. Baik. Mudah-mudahan dengan kita mendengar ini para jamaah kita semakin semangat melaksanakan sunnah dari sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kemuliaan dan keutamaan kurban. Al-udhiyatu sunnatun nabawiyah. Kurban itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi kita, bukan cara orang luar Islam, tapi cara Nabiul Islam. Sebagaimana hadithul Bara bin Azib yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu." Siapa yang menyembelih selepas salat, sempurna penyembelihannya, sempurna ibadahnya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan caranya telah tepat dengan sunnah. Caranya telah tepat dengan sunnah. Maka lihat para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, yang ada kelapangan rezeki dia tidak mau korban, silang nalik nabinta kak ke perapat-rapat lengan lapangan nene nuka. Yang ada kelapangan rezeki dia tidak ngorban, jangan mendekat dari lapangan. Ya nulak milu solat wah nengolo-ngolo pin balik. Oh, silang lek nabi nene. Apa dah si merokok? Weh dah perwi. Sama, memikas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kurban? Man wajada sa'atan, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Munziri rahimahullah, siapa yang ada kelapangan rezeki,
falam yudahhi, lantas dia tidak mau ngorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekat dari lapangan tempat kami solat, kan rapat-rapat na itoka. Pura pilih Nabi ya. Pin dunia pin pura, ya pun pura pin akhirat. Ini di dunia sudah diusir oleh Nabi SAW. Jangan dia mendekat ke tempat sholat kita. Dia pulang sana. Sama dengan yang makan bawang putih, yang makan bawang merah, yang makan bawang sayur mentah imata. Man akala al-basal atau man akala min hadhihi syajarah, siapa yang makan pepohonan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsum wal basar wal kurrath, bawang putih, bawang merah, bawang sayur, fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat dari masjid, wala yaqud fi baitihi, dia diam di rumah. Pengakan bawang putih, bawang abang, bawang sayur, bawang pre, imata. Kalau dia sudah matang, baunya akan hilang. Boleh. Falyumithu tabakha. Dikatakan oleh Nabi SAW, matikan baunya dengan dimasak. Kalau sudah dimasak boleh. Tapi ini yang mentah. No. Tembakau. Lain pembahasan tadi nih wah. Ya, Fatim, ya Abu Sayyaf, kumbe. Dah selalu udah nak aja Masya Allah. Baik. Tembakau mai abengal mambuna. Dibakar tambah bau. Bercampur le elor, seleketna. Ya. Malik bercampur le jeding kah narak tadah wah. Kalau bawang saja Nabi suruh diam di rumah, apalagi tembakau. Belagu kiak ya. Iyo, pengkurai apa teh aku jamaah. Aku merokok tengone. 2 sampai. Jelas Abu? Ayo nara balok nara kajian, nara tadah wah. Jelas tu kan? Masya Allah. Ini yang pertama para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Jadi korban ini sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Nabi Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim, kata Allah, kami gantikan Ismail itu dengan sembelihan yang besar, yaitu apa? Domba. Pertanyaan, mana yang lebih afdal? Kambing, sapi, onta? Kalau kita ngorban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man raha ilal jum'ati fis sa'atil ula, siapa yang berangkat Jumat pada jam pertama, lemak jipen pagi-pagi ya, faka'annama qarraba badanah, sama seperti ngorban onta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah, siapa yang berangkat jam kedua, mungkin ada yang datang jam 7, tengone arak jam 6, faka'annama qarraba baqarah, sama seperti dia ngorban sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah, siapa yang datang atau berangkat jam ketiga, jam balu, faka'annama qarraba syatan, sama seperti ngorban kambing. Wa man raha fis sa'ati rabi'ah, jam keempat, jam siwa misalkan, faka'annama qarraba ya dajajah, seperti dia itu ngorban ayam. Wa man raha fis sa'ati sadisah, siapa yang datang jam ke-6, faka'annama qarraba baydah, sama seperti ngorban telur.
Wa idza kharajal imam, apabila imam sudah keluar, tawau suhufahum, malaikat itu sudah menutup catatan-catatannya, wastama'a ila dzikri, dia mendengar khutbah. Nah, dari hadis ini para ulama kita mengatakan yang paling afdal ngorban itu unta. Setelah itu pindah sapi, setelah itu pindah apa? Kambing. Tapi tidak ada ngorban ayam, tidak ada ngorban telur. Itu hanya perumpamaan segi pahala. Jelas para hadirin? Dan dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawa oleh Jabir radhiyallahu anhu, Nabi waktu haji sendirian beliau ngorban 100 ekor unta. Umpuk dan nono ibu-ibu, 100 unta numpuk deh pen korban nono. Sendiriannya. Kah. Itu aja gara-gara kurang saya mbatalang. Ma bengajak. Bayana cukup kepengna. La ilaha illallah. Iman lemah iman. Biyak ekonomi je lemah aja ya. Iman yang lemah. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hebatnya lagi para jamaah, Nabi bawa unta dari Madinah ngerong ke. Biyak nak ke motor zaman nono buat ya truk apa. Ngero. Dari Madinah ya. Terus den dibawa untanya. Datang Ali bin Abi Thalib lebih jauh lagi dari Yaman. Subhanallah. Kaba pira kilo nono. Dari Yaman dibawakan Nabi unta, sehingga digabung unta Nabi dengan unta yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, itu punya Nabi menjadi 100 ekor unta. Disembelih oleh Nabi dengan tangannya sendiri 63, sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Bagaimana memikas? Apa? Nabawi tajarwal. Biapi bau taman surga lamun getu jae. Biak kagen nyerah jana. Mudah-mudahan tenurutang. Na bau. Biak ke salat kan bau masih. Inilah dia contoh kita memang luar biasa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Laqad kana lakum fi Rasulillah, luar biasa para jemaah. Ya Allah. Maka ini contoh, berarti apa para hadirin? Ya, jadi jangan menunggu ya harus 7. Ya, jangan menunggu harus apa? Harus 7. Dia kurang, silahkan tinggal ditambah uangnya sebagaimana bisa mendapatkan apa? Semakin kurang semakin bagus, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia poin yang pertama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilah, kemuliaan, keutamaan al-udhiyah, korban, yaitu apa? Mengikuti ittiba kepada sunnah dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil yang kedua. Al-udhiyatu ihya'u sunnati Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Berkorban itu adalah bentuk menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Subhanallah. Menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Allah berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika keduanya berserah, Nabi Ibrahim pasrah menyembelih anaknya, Nabi Ismail pasrah disembelih oleh bapaknya. Ya Allah. Sudah ditidurkan.
tinggal didorong pisau itu sudah. Kah. Bekak kira ngimpi jemaah jana. Nah ngimpi aku nenek datangin malaikat na taman surga aku nuka nyembelih anakku nanda bau nangka Jawa. Nggak ada sudah sekarang. Nabi Ibrahim mimpi. Dan mimpi Nabi itu adalah hak. Berbeda dengan mimpi kita. Mimpi kita kalau yang buruk itu dari setan. Maka kalau bangun berludah ke kiri 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan diceritakan. Bekak kelapu batur badin pe. Anggete pe damadi. Kumbe kana. Ma bolong-bolongku tekelam juga. Oh, jangan, enggak boleh. Atau apa? Kumbe. Masya Allah. Babue ngeder sebian nilai maling nu kan. Manjuran jadi sebian kayaknya karena mahal. Ino impim peu jangan. Mimpi buruk jangan diceritakan. Jelas ini para jamaah? Bangun tidur ya, lamun pe kaget gara-gara mimpi langsung kaget ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau doa yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ingat, yang bermimpi benar itu hanya para siapa? Para nabi dan para rasul, itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Ibrahim pasrah, Nabi Ismail pasrah, ditidurkan anaknya, siap untuk dipotong. Wa nadainahu ayya Ibrahim, di sana kami panggil dia, hai Ibrahim. Masya Allah. Qad saddaqtar ru'ya, kamu telah melaksanakan mimpi itu. Karena mimpinya ya, azbahuka fanzur madza tara, aku menyembelihmu wahai anakku. Ini kata Ibrahim kepada Ismail, fanzur madza tara, kumbe ke menurut EP. Naku subhanallah, saling ketuhanin ini para jamaah. Saya bermimpi Allah perintahkan aku menyembelihmu. Hai Ismail, bagaimana pendapatmu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, laksanakan apa kata Allah, aku sabar nerima dia. Kah, coba. Alba Nabi nenek para jamaah, bayi ta jamaah, mati engke. Berharap suita. Baya tak nule wah, besang mbilin tagubok ta Malaysia wah. Bisa mati penene ya. Ya Allah. Jadi Allah mengatakan ketika sudah ditidurkan, tinggal didorong pisau itu para jamaah. Allah memanggilnya, ayya Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu sudah melaksanakan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas orang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sungguh perintah untuk menyembelih anak kesayangan ini ujian yang sangat jelas. Bayangkan para jamaah, Nabi Ibrahim ya menikah dengan Sarah, tidak dapat anak. Sekian lama tidak dapat anak. Bangkol kah? Tiba-tiba ya dikasihlah dia budak, Hajar. Begitu Hajar, lahirlah Ismail. Bayangkan, dari Sarah wanita yang luar biasa cantiknya padanya, tidak dapat. Tapi dari Hajar dapat. Setelah dapat, disuruh mengasingkannya oleh Allah. Mara bahasa anta ya na barang-barang ka tunina tene sai gitu ya. Disuruh apa?
bawa dia ke lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, tidak ada kawan, sepi. Yaitu apa? Di Makkah. Ya, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Sampai Hajar bertanya kepada suaminya, anak masih merah, hanya bekalnya satu derigen air, kemudian hanya satu kotak kurma, ya, tidak ada yang lain. Mencoba kita meni doang, ya nara tambahan yang nara apa? Kumbe basan tu dia nombale. La ilaha illallah. Lalu begitu lepas ngenang. Bayak kempiang balik, pepaya nara. Tidak ada rumah, tidak ada kawan. Tapi seorang nabi yakin akan Allah Azza wa Jalla. Dilepas anaknya, dilepas istrinya, masih merah. Ai kebarengin aku ngumbak ya biak nenek, narak ngetung-ngetung. Tidak ada. Dilepas anaknya, pergi Ibrahim. Diperintah Ibrahim, jangan menghadap ke belakang, supaya kamu tidak kasihan nanti. Dipanggil oleh istrinya, hai Ibrahim, Allahkah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di tempat ini? Tidak ditoleh. 2, 3, setelah ketiga baru dia noleh, ngengat ya. Apa kata Ibrahim? Iya, Allah yang suruh aku meninggalkan engkau di tempat ini. Seorang wanita yang beriman mengatakan apa? Kalau memang Allah yang perintahkan engkau, Allah tidak sia-siakan kita. Kah, pelalo wah. Jadilah dia negeri yang luar biasa, Makkah ini sekarang para jemaah. Ini sudah dia nih. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Makkah ini negeri aman. Amannya luar biasa. Warzuq lahu minats tsamarat. Kasih penduduknya tanah buah-buahan. Le Makkah buah apa melempe, yarak doang, lagu lolona, ya narak. Wah. Bara aneng gitu, ketimbang duren 15 tahun, dia ini berbuah. Tanya puronggo doang bilang ulan. Subhanallah. Seorang yang beriman para jemaah. Nah, kita ini ngorban itu mengikuti sunnah siapa? Sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung apa kata Allah? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan Ismail itu dengan sembelihan besar, yaitu apa? Domba. Zabahu Ibrahim, disembelih oleh Ibrahim. Fakana aziman. Ini sembelihan yang besar. Kenapa? Sebagai pengganti terhadap Nabi Ismail. Di samping itu ibadah yang sangat mulia. Kenapa? Karena ini cara mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi sunnah sampai hari kiamat. Jadi ingat, kita ngorban mengikuti sunnah Nabi siapa? Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Yang ketiga, dan ini terakhir, al-udhiyatu, ya, wa it'amut ta'am min sifati sayyidil anam. Kurban dan memberi orang makan ini sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ngorban, kasih orang makan dari dagingnya, ini sifat Nabi para jemaah. Nabi nono mula demen nyadi batur mangan. Nabi itu paling senang ngasih orang makan para jemaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man au khiyarukum man at'amat ta'am. Orang yang terbaik di antara kalian yang suka ngasih orang makan. No. Orang terbaik yang suka ngasih orang makan. Kemudian ya disebutkan di dalam hadis yang lain, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an,
Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam berkorban bikabsyaini amlahain, 2 domba hitam putih, disembelih dengan tangannya sendiri. Di waktu nyembelih, bismillah, Allahu akbar. Diletakkan kaki kanan beliau di atas atau di samping leher kambingnya, lalu membaca bismillah, kemudian bertakbir. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam praktek sendiri dalam menyembelih kurban. Aku tahu ini bau pe berwakil sebagaimana Nabi berwakil terhadap sisa onta yang 100. Siapa yang nyembelih? Ali ibnu Abi Thalibin. Kemudian Ibnu Umar berkata, ad-dhahaya wal hadaya, kurban dan sembelihan haji, thuluthul lak, sepertiganya untukmu, wa thuluthul li ahlik, sepertiganya untuk keluarga, wa thuluthul lil masakin, sepertiganya untuk fakir miskin. Masya Allah. Jadi kita mengorban ini ya, dan memberikan orang makan dari korban tersebut, sifatu sayyidil anam, sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ngorban mencontoh siapa? Mencontoh kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kah ya wah julun ini. Cukup wah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut Abu Sayyidina. Apa? 2 dengan pitu niki. Bagus sembelih di pokok sembelih. Lalu sakya di pokok niki. La ilaha illallah. Ada 2 sapi kita korban, 1 sehat, yang 1 pok-pok. Ya, penyakit ayan. Sah apa tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la yujzina fil adahi, ada 4 yang tidak sah di korban. 1, wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit jelas sakitnya itu tidak boleh untuk dikorban. Ya, apa itu? Sakit jelas sakitnya. Kalau dia jelas sakitnya nggak boleh Abu Sayyab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Masalah Zulhulaifah. Masalah Zulhulaifah. Nah, masalah umrah. Umrah niki datang dan mikat. Umrah itu datang dari mikat. Orang yang berangkat umrah bau ke dia ngorban, boleh Abu, sangat boleh. Barakallahu fikum. Silakan Bang. Kakak. Dengan ilui harta nenek. Baik, jadi ada orang punya harta tapi dia tidak mau ngorban. Terus bagaimana hukumnya? Sudah tadi kita sebutkan, Nabi larang dia ikut sholat. Nah, andai kata dia sholat, seperti kata para ulama kita, ini tidak sah sholatnya, tidak ada gunanya sholat. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Ya, Udir. Kriteria dengan si kanggo rapat atau sholatno, misalnya
Baik. Namanya orang ya miskin bukan berarti tidak punya. Dia punya tetapi dia tidak cukup. Sekarang dia punya sapi, tapi itu modalnya saja. Apa kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang perahu dalam surat Al-Kahfi? Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla menyebut perahu itu? Fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Perahu itu untuk orang miskin. No. Jadi namanya orang miskin boleh dia punya perahu gitu loh. Berarti apa? Bukan berarti orang miskin itu nggak punya apa-apa. Nah di bawahnya itu orang fakir baru nggak punya apa-apa. Nah kita katakan ya ini sapi ya ini adalah modal dia. Dia tidak ada yang dia punya untuk membeli. Sementara ini sapi ya jadi modalnya hidup. Maka kita katakan kalau tidak ada kelebihan dari itu maka dia tidak wajib untuk kurban. Allah taala ala wa alam. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Datang Jumatan telat terus katanya. Apakah dapat kita ngorban meskipun kepala ayam? Taina dia tak mau. Bapak lagi kulu nah. La ilaha illallah. Jadi kalau sudah naik khatib di atas mimbar, malaikat itu menutup catatan. Bangka ibu-ibu kesi untung lebale no. Ya, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik. Allah taala alam. Lanjut Abu. Datang istrinya yang anaknya terus iman ibu kena doa yang nikah. Bagaimana hukumnya mohon penjelasan. Slow Abu. Baik. Abu Sayyab bertanya. Jadi orang yang ngorban, apakah di saat dia itu ngorban bisakah didoakan untuk orang yang meninggal dunia? Kalau dia ngorban ikut sertakan pahala. Contoh sebagaimana Nabi SAW, Allahumma hadza minka walaka taqabbal anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dari engkau kembali kepada engkau, terimalah dariku dan seluruh keluargaku. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Senul. Nah, kalau sudah seperti ini mampu sudah namanya itu. Mampu sudah. Wallahu taala ala wa alam. Mami Kasmi. Baik, Mami Kas mengatakan ada utangnya puasa wajib. Sementara Arafah datang, nanti laksanakan wajib itu, laksanakan Arafah karena puasa wajib waktunya masih panjang. Soalnya dia sakit ruana. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Masalah sampina 5 ekor. Bau kena jakatang. Tidak wajib dizakatkan kalau dicarikan rumput Abu Sayyab. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Apakah ada ciri-cirinya? Baik. Apakah ada ciri mimpi dari setan dan mimpi dari Allah? Kalau baik itu dari Allah. Kalau tidak baik itu pasti dari syaitan.
Tetapi ingat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha. Yang paling jujur mimpinya itu paling benar mimpinya, yang paling jujur ucapannya. Jadi ayah negirang lekak lamun ngimpi insyaallah tentu impinan no. Lagu girang lekak ngimpi jaba kak sadu ya. Jadi yang paling jujur omongannya itu yang paling benar mimpi. Tapi ingat, mimpi itu tidak bisa menjadi patokan dalam beragama. Mimpi itu sekedar kabar gembira, sekedar menyenangkan kita. Namanya tedeman doangkah? Wallahu ta'ala ala wa alam. Tahun lalu suami selalu berkorban. Qadarullah tahun ini tidak berkorban karena 1,5 tahun tidak ada pekerjaan dan tidak ada pemasukan sama sekali. Tidak ada masalah karena tidak ada kemampuan. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Lanjut Abu. Masalah makiyah madaniyah. Kalau makiyah niki nyugulang hari kiamat. Kalau makiyah nyugulang hari kiamat. Madaniyah nyugulang hukum. Madaniyah nyugulang hukum. Mana isinya itu? Lebih jauh isi ini no. Baik isi dengan bang pitan ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang saya tanyakan, berdosakah karena tidak berkorban? Sudah kita katakan orang tidak mampu, tidak ada kewajiban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik para hadirin rahmatullah azza wa jalla, demikian pengajian kita. Jangan lupa perbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Kah nenek ulang-ulangin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.